Video ini dibuka dengan latar tahun 2012. Di sebuah kedai makan di kota Beihan, 4 pemuda sedang menikmati makan malam mereka. Rudy, seorang mantan juara tinju Asia, duduk bersama kekasihnya yang bernama Memei dan 2 sahabatnya bernama Dahwa dan Ali. Sambil bersantai mereka memberi semangat kepada Ali yang sedang stres dengan tugas kuliahnya. Namun suasana hangat malam itu berubah saat Dahwa yang tidak sabar karena lapar mendekati pelayan yang membawa sup kura-kura pesanannya. Tanpa sengaja, Dahwa dihentikan oleh sekelompok gangster yang mengaku sudah lebih dulu memesan hidangan yang sama. Namun, gangster yang dipimpin Feng Zi, seorang petarung MMA, justru makin memanas. Feng Zi menantang Rudy untuk duel, mengingat reputasinya yang sama-sama seorang petinju. Memei yang tidak bisa diam melihat kekasihnya dihina, malah melemparkan botol ke kepala Feng Zi, yang justru itu memperburuk keadaan. Rudy akhirnya terpaksa menerima tantangan itu, meski dalam hati dia tahu ini bukan hanya soal pertarungan fisik, tapi juga soal harga diri. Dan disinilah kisah ini dimulai. Dalam duel sengit antara Rudy dan Feng Zi, Rudy yang merupakan mantan juara tinju Asia merasa kesulitan. Meski memiliki pukulan yang kuat, dia kurang terampil dalam menghadapi teknik lawannya. Namun, nasib berkata lain, Rudy yang terbawa emosi tanpa sengaja membanting Feng Zi dengan keras hingga kepalanya terbentur di kayu. Tragedi itu membuat Feng Zi tidak bergerak dan situasi berubah menjadi petaka. Alih-alih hanya sparring, duel itu pun berakhir dengan kerugian besar bagi keduanya. Feng Zi telah meninggal dan Rudy ditangkap dan divonis 10 tahun penjara. Dengan begitu dia telah mengakhiri karir tinjunya. 12 tahun berlalu setelah bebas, hidupnya tidak kunjung membaik. Kini dia bekerja sebagai satpam di sebuah klub malam. Hari itu keributan terjadi di klub dan Rudy terpaksa turun tangan. Namun, malang baginya, dia justru menjadi korban salah sasaran. Kepala Rudy dipukul botol miras dan John, seorang pengunjung yang merasa bersalah, menghampiri dan menyadari bahwa satpam itu ternyata adalah mantan juara tinju yang dia idolakan. Di sini John sempat mengajaknya foto bersama. Namun, dia juga kasihan melihat bagaimana kehidupan Rudy yang dulu hebat kini menjadi terpuruk. Di toilet, Rudy berdiri di depan wastafel. Dia membersihkan luka di kepalanya. Wajahnya terlihat lelah dan penuh dengan kerutan, seolah terjebak dalam kenangan buruk di masa lalu. Saat sedang melamun, salah seorang rekan satpamnya tiba-tiba datang. Rudy yang malu karena terlihat sebagai pecundang, berusaha menghindar dari perhatian orang lain. Hari berganti, kita berpindah ke sebuah Silver Beach. Di sana terlihat Ali, sahabatnya dulu, kini telah sukses dan memiliki banyak bisnis. Dia bekerja sebagai akuntan di sebuah bank ternama di Cina. Hari itu dia datang untuk menemui Hye, seorang pemilik resort pantai, dengan tujuan menagih hutang. Ali memberikan peringatan bahwa jika Hye gagal melunasi hutangnya, bank akan menyita resortnya sebagai jaminan. Hye yang terdesak mencoba membujuk Ali untuk memberinya waktu lebih, namun Ali tidak bisa memberikannya. Saat melewati lobi, dia merasa sedikit terancam karena anak buah Hye yang terlihat sangar membuat firasat Ali menjadi tidak enak. Sekarang kita berpindah ke sebuah sekolah SD Triton. Rudy terlihat duduk termenung. Dia mengenakan pakaian lusuh seolah-olah melamun masa lalunya. Satpam sekolah yang melihatnya pun jadi curiga dengan keberadaannya. Dia pun langsung mendatanginya. Satpam itu khawatir jika Rudy berniat menculik anak-anak yang baru keluar sekolah. Rudy yang tidak ingin dicurigai segera menunjukkan identitas satpam miliknya dan menjelaskan siapa dirinya. Setelah tahu bahwa Rudy ini adalah orang yang aman, satpam itu pun melanjutkan tugasnya. Tak lama, anak-anak SD berlarian keluar dan Rudy melihat seorang bocah kecil bernama Lily yang tidak lain adalah putri dari Memei, mantan pacarnya. Selang beberapa saat, Memei datang dengan mobil mewah menjemput Lily. Tanpa sengaja, pandangannya bertemu dengan Rudy yang berdiri di kejauhan. Memei pun segera meminta Lily pulang bersama sopir dan bergegas mengejar Rudy yang mulai berjalan menjauh.
Tak ingin kehilangan jejak, Meme menyewa taksi dan mengikutinya hingga tiba di sebuah rusun kumuh. Dia pun terus mencarinya, tak malu berteriak memanggil nama Rudy dan mengetuk pintu satu persatu. Menyadari bahwa persembunyiannya telah ketahuan, Rudy pun keluar dan mempersilahkannya masuk ke rusun. Di sana Meme terkejut melihat kura-kura peliharaan Rudy yang masih hidup. Ini mengingatkannya pada sebuah kenangan mereka di masa lalu saat masih pacaran. Namun, Meme tidak ingin bernostalgia. Tujuan kedatangannya hanya satu. Dia memberitahu bahwa Lily adalah anak kandung Rudy. Dia lalu menjelaskan bahwa saat Rudy di penjara, dia sedang hamil. Di sini ternyata Rudy juga sudah tahu hal itu. Meme lalu bilang bahwa mereka tidak bisa bersama lagi seperti dulu. Dan kini dia adalah istri sah sahabatnya, si Ali, yang ternyata dulu rela menikahinya meski telah hamil anaknya Rudy. Setelah kembali ke rumah, Meme memberitahu Ali bahwa Rudy sudah bebas dari penjara sejak 2 tahun lalu. Meme meminta izin kepada Ali untuk membolehkan anak mereka mengenal siapa ayah kandungnya. Malam itu, Ali dan Meme memberikan penjelasan kepada Lily tentang siapa ayahnya yang sebenarnya. Lily yang terkejut mendengar kenyataan itu merasa jadi bingung. Keesokan harinya Rudy merasa gugup. Setelah desakan dari Meme, dia akhirnya setuju untuk bertemu dengan Lily. Ali dan Meme mengundang Rudy untuk makan siang di restoran mewah kota Beihan. Rudy datang dengan pakaian sederhana, kemeja lusuh yang tampak jauh dari sosok ayah yang diharapkan Lily. Baru saja duduk, Lily langsung melontarkan serangkaian pertanyaan tajam yang membuat Rudy sangat minder dan merasa tak layak. Dia bertanya tentang pekerjaan, tempat tinggal, bahkan masa lalu gelap Rudy sebagai mantan juara tinju yang dipenjara. Meskipun pertanyaan Lily menyakitkan dan penuh cemoohan, Rudy tetap tenang. Dia menjelaskan dengan jujur bahwa dia tinggal di rusun kumuh dan bekerja sebagai satpam dengan gaji rendah sekitar 3.500 yuan. Ketika Lily meremehkan dan membuli ayahnya, Rudy tidak membalasnya dengan emosi. Dengan tegar dia tetap menyanggupi untuk membayar makan siang hari itu meskipun hatinya malu. Setelah makan siang itu selesai, Rudy bergegas ke kasir untuk membayar tagihan. Ketika kasir mengatakan bahwa totalnya adalah 3.600 yuan, Rudy jelas panik. Jumlah itu jauh lebih besar dari gajinya sebulan. Untungnya, Ali yang memang dulu adalah sahabatnya menghampiri dan membayar tagihan itu. Namun, Lily yang hendak pergi melihat kejadian itu dan semakin meremehkan ayahnya. Malam itu Rudy pulang ke rusun, merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Di rumah dia pun merenung ditemani anjing tetangganya. Pikiran tentang bagaimana agar dia bisa dihormati sebagai ayah oleh Lily terus menghantuinya. Tak lama dia pun menemui Dahwa, sahabat lamanya yang kini memiliki gym dan sasana tinju. Dalam pertemuan itu Dahwa mentraktirnya makan malam. Dan seketika sup kura-kura yang disajikan mengingatkan Rudy pada masa lalunya yang kelam. Sambil makan, Rudy memohon kepada Dahwa agar diberi kesempatan bekerja di gymnya. Apapun pekerjaan itu, asalkan ada penghasilan tambahan selain dari gaji satpam yang pas-pasan. Di tempat berbeda, Meme merasa galau. Dia sedih melihat Lily yang meremehkan ayah kandungnya Rudy. Keesokan harinya, Dahwa memperkenalkan Rudy sebagai karyawan baru di gym miliknya. Rudy akan bekerja sebagai cleaning service dan pelatih boxing. Setelah perkenalan singkat, dia pun mulai bekerja dengan penuh semangat, meski sebenarnya di sini dia begitu minder. Tak lama setelah itu, Ali membawa Lily ke gym untuk bertemu dengan Rudy. Ali berharap anaknya bisa lebih dekat dengan ayah kandungnya. Di sana, Lily dilatih bela diri oleh Rudy. Ternyata, Lily sangat berbakat dalam kickboxing, dan bahkan dia mengidolakan juara kickboxing Asia yang bernama Wei Sang. Melihat kemampuannya itu, Rudy pun merasa malu, seolah-olah dialah yang seharusnya dilatih. Dahwa yang melihat kejadian itu hanya bisa tertawa, menyaksikan betapa Lily jauh lebih mahir dan keren daripada ayahnya. Setelah latihan itu, suasana di sasana tiba-tiba berubah karena ternyata Wei sang juara kickboxing Asia datang bersama bodyguardnya. Tujuan kedatangan Wei ternyata adalah menemui Rudy. Dengan serius Wei menunjukkan foto mendiang Feng Zi yang ternyata itu adalah kakaknya yang dihabisi oleh Rudy 12 tahun yang lalu.
Mendengar ini Rudy pun langsung merasa bersalah dan meminta maaf. Dia sungguh menyesali perbuatannya. Namun, Wei tidak menerima permintaan maaf itu. Dia menantang Rudy untuk bertarung di ring tinju jika ingin mendapatkan pengampunan. Wei bahkan memberikan surat kontrak kejuaraan tinju untuk ditandatangani. Rudy pun menolak, mengingat usianya yang kini sudah tua. Lalu, Wei pun memberikan pilihan lain. Dengan berat hati, Rudy memilih untuk merendahkan dirinya di depan Lily. Lily menyaksikan kejadian itu, melihat ayahnya diinjak-injak harga dirinya, Lily seperti juga dipermalukan. Setelah itu, Wei masih belum puas dan terus menghinanya. Bahkan dia menyebut Rudy sebagai pecundang di hadapan Lily. Wei pun melempar surat tantangan tinju itu sebelum pergi dan meninggalkan Rudy dan Lily yang hilang harga dirinya. Setelah kejadian itu, Lily sangat marah. Dia mengambil tasnya dan mengungkapkan kekecewaannya. Di sini Lily menyebut ayahnya pecundang lalu pergi meninggalkan Sasana. Sesampainya di rumah, Lily langsung masuk ke kamarnya dan merobek semua poster Wei, idolanya yang selama ini dia kagumi. Air matanya mengalir deras dan bertanya-tanya mengapa idolanya bisa begitu jahat kepadanya. Sementara itu di Sasana, Dahwa menegur Rudy. Dia merasa kecewa dengan sikap Rudy yang kini tampak takut dan lemah. Malam itu saat hujan turun deras, Rudy pulang ke rusunnya dan berbaring, namun pikirannya tidak bisa tenang. Kejadian sore tadi terus menghantuinya. Akhirnya dia pun bangkit mengambil sarung tinju yang dulu menemaninya meraih gelar juara tinju. Di sini dia bertekad untuk memulai terjun ke dunia tinju lagi. Meskipun basah kuyup, Rudy pergi ke Sasana menemui Wei yang sudah berlatih. Dan dengan penuh amarah, dia menerima tantangan duel, menandatangani surat dengan darah, dan menantang Wei untuk bertarung di jalanan 1 bulan lagi. 1个月后，我们打一场，请去给我的女儿道歉。 Selama 1 bulan penuh itu, Rudy berlatih keras untuk mengembalikan stamina dan kekuatannya. Dia melatih teknik-teknik baru seperti kuncian dan tendangan yang selama ini jadi kelemahannya sebagai petinju. Waktu berlalu dan akhirnya hari yang dinantikan pun tiba. Mereka bertemu di taman tepi pantai untuk bertarung. Akhirnya kedua petarung ini pun bersiap dengan sarung tinju mereka. Sebelum pertarungan dimulai, Wei menceritakan kisah hidupnya. Awalnya dia ingin menjadi pelukis. Namun setelah kakaknya dibunuh oleh seorang petinju profesional, dia memilih untuk menekuni MMA demi balas dendam pada Rudy. Dengan begitu, kinilah saatnya pertarungan pun dimulai. Pertarungan berjalan sengit, namun akhirnya Rudy berhasil mengunci tangan Wei. Meskipun sudah jelas kalah, Wei tetap menolak menyerah hingga akhirnya Rudy terpaksa mematahkan lengannya. Mendengar itu, Wei tetap bersikeras. Dia mengatakan bahwa selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah mengakui kekalahannya. Namun Rudy tidak menyerah begitu saja. Dia bersujud di depan Wei, memohon agar Wei mau meminta maaf kepada Lily. Bahkan Rudy sampai berlutut beberapa kali. Tersentuh oleh permohonan itu, Wei pun akhirnya luluh. Setelah bertarung, keduanya pun bersandar di tiang. Rudy lalu menjelaskan kejadian 12 tahun yang lalu. Wei akhirnya memahami dan memaafkan Rudy. Keduanya pun secara gentle memutuskan berdamai. Keesokan harinya, Wei menepati janjinya untuk mengunjungi SD Triton tempat Lily bersekolah. Meski tangannya dibalut perban, dia menahan malu dan mendekati Lily untuk meminta maaf karena kemarin sempat menghinanya. Wei mengaku telah kalah dalam duel melawan ayah Lily, dan sebagai tanda permintaan maaf, dia memberikan sebuah poster bertanda tangan. Sementara itu, di Silver Beach Resort, Ali kembali diutus oleh pihak bank untuk menagih hutang pada Hye. Hye yang belum bisa melunasi hutangnya, membuat resort itu terpaksa disita oleh bank. Setelah urusan selesai, Ali pun pergi. Malamnya, Rudy kembali ke Sasana untuk melaksanakan tugasnya sebagai cleaning service. Saat sedang membersihkan lantai, 下周他过生日，我们给他办个 party， 把自己打扮精神些吧。 hari ulang tahun Lily pun tiba.
Dia sudah menyiapkan kado, berpakaian rapi, dan bergegas menuju pesta ulang tahun anaknya. Hatinya pun penuh harap akan bisa memberi kebahagiaan kepada Lily. Sesampainya di pesta, Rudy pun langsung memberikan kado untuk Lily. Namun reaksinya sangat mengecewakan. Lily yang memandang kado itu dengan wajah kesal, mengungkapkan bahwa warna pink adalah warna yang paling dia benci. Rudy pun terkejut, dia merasa tidak pernah dihargai anaknya. Tak lama setelah itu, kado dari ayah tiri Lily pun datang. Sebuah kuda poni beneran yang membuat Lily langsung bahagia. Tapi malam itu Ali masih sibuk bekerja dan menelpon Meme. Dia memberi kabar bahwa dia akan datang terlambat. Meme pun memulai pesta tanpa menunggu Ali. Namun di sini Lily marah dan ingin menunggu ayah tirinya. Di sini perasaan Rudy yang tidak dianggap benar-benar campur aduk. Hal ini juga menyebabkan keributan antara Lily dan ibunya hingga tamu-tamu pesta itu pun bubar. Kecewa dengan semuanya, Lily bahkan mengusir Rudy dari pestanya. Hatinya begitu hancur. Dia berjanji tidak akan lagi mengganggu hidup anaknya. 你真的这么不喜欢我吗？不是喜不喜欢，是不需要。 Dalam perjalanan pulang, Rudy pun melamun. Dia merenungi semua yang telah dia lakukan demi Lily. Kenapa semua usahanya tidak pernah dihargai? Bahkan dia rela bertaruh nyawa dalam duel demi harga diri anaknya. Namun entah mengapa usaha itu tidak pernah ada harganya. Sementara itu di rumah Lily masih bersedih di taman. Dia menyendiri dengan kuda poni dari ayah tirinya. Tiba-tiba, sekelompok gangster suruhan milik Silver Beach Resort muncul dan berusaha menculiknya. Semua itu dilakukan karena rasa dendam Hye atas resort yang disita bank kantornya Ali. Ternyata Ali juga merasakan firasat buruk dan segera menuju ke taman. Ketika sampai, dia terkejut menemukan Lily sudah tidak ada di sana. Tidak lama kemudian, ponselnya pun berdering. Ternyata itu panggilan dari Hye yang memberitahu bahwa Lily telah dia culik. Hye mengancam akan menghabisi Lily jika Ali tidak segera mengembalikan Silver Beach Resort yang disita bank dan mentransfer setengah harta kekayaannya ke rekening miliknya. Hye juga memperingatkan agar Ali tidak mencoba melapor ke polisi. Sementara itu, Rudy yang masih melamun di pinggir taman tanpa sengaja melihat mobil yang membawa Lily. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengejar mobil itu. Saat berlari, ponselnya berdering dan dia menerima telepon dari Meme yang mengabarkan bahwa anaknya telah diculik. Namun saat terlalu fokus, Rudy lengah dan tertabrak mobil di persimpangan jalan. Beruntunglah dia masih mampu bangkit dan melanjutkan pengejaran. Bahkan dia nekat mencuri sepeda untuk mengejarnya. Rudy pun berhasil membuntuti mobil penculik hingga berhenti di sebuah villa. Tanpa ragu, dia menerobos masuk dan terlibat duel sengit melawan para gangster. Sementara itu, Ali yang terpaksa mentransfer uang tebusan menunggu kabar dengan cemas. Setelah beberapa gangster terpaksa dikalahkan, Rudy pun menelpon Meme. 倩倩，我就在陈琳被绑架的地方。 Dia memberitahu bahwa dia sedang berusaha menyelamatkan Lily dan menyarankan agar laporan ke polisi segera dilakukan. Setelah melewati pertempuran sengit, akhirnya Rudy berhasil menyelamatkan Lily dari genggaman para gangster. Namun, dia masih harus menghadapi lawan terakhir, yaitu bodyguard Hye yang tampak akan menjadi tantangan besarnya. Dia menerjangnya hingga keduanya jatuh dari lantai atas gedung. Melihat perjuangan ayahnya yang begitu tulus dan penuh pengorbanan, Lily pun merasa sangat menyesal atas sikap buruknya selama ini. Dia pun segera meminta maaf dan memberi kabar kepada ibunya bahwa dirinya telah diselamatkan. Kabar ini pun membawa kelegaan bagi Ali dan Meme. Beberapa waktu kemudian, polisi yang mendapatkan laporan dari Meme berhasil menemukan tempat persembunyian Hye di sebuah hotel. Saat Hye tengah menunggu transaksi uang tebusan, polisi pun menyergapnya dan transaksi itu pun berhasil digagalkan. Ali merasa lega mengetahui Lily selamat. Setelah pertarungan, Rudy pun berniat untuk merokok dan menenangkan diri. Lily terharu saat menemukan foto dirinya di saku celana ayahnya.
Itu bagaikan bukti bahwa ayahnya selalu peduli kepadanya. Dengan rasa sayang, Lily memberikan ayahnya sapu tangan untuk mengelap luka-lukanya. Rudy pun menyimpan sapu tangan itu sebagai kenang-kenangan berharga dari sang anak. Beberapa hari kemudian, meski masih pincang akibat cedera, Rudy merasa bahagia saat Lily datang berkunjung ke rumah kumuhnya. Lily yang penasaran mulai berkeliling di rusun, sementara Mei mengungkapkan kebahagiaannya karena ayahnya akhirnya berdamai dengan sang ayah. Sebelum pulang, Lily menyatakan bahwa dia tidak sabar menunggu ayahnya sembuh dan kembali berlatih tinju. Mendengar itu, Rudy merasa sangat terharu. Bahkan dia meneteskan air mata, merasa sangat dihargai oleh anaknya setelah semua perjuangan yang dia lakukan. Ya, pada akhirnya berdamai membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Sampai jumpa di video berikutnya.